Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat mencintai al-fa'lu. Yu'jibuni al-fa'lu. Mengagumkanku al-fa'lu. Qalu wa mal fa'lu ya Rasulullah. Para sahabat bertanya, apa itu al-fa'lu ya Rasulullah? Qal al-kalimatu thayyibah. Rasulullah bersabda adalah kalimah-kalimah thayyibah. Kalimat-kalimat yang baik, kalimat-kalimat yang memotivasi, kalimat-kalimat yang membangkitkan gairah, yang melahirkan semangat, bukan kalimah-kalimah al-mutasyaimah, kalimat-kalimat yang pesimistis, yang tidak mendorong orang untuk bersemangat dan bergairah di dalam beramal saleh, di dalam beribadah, di dalam berkebaikan. Maka dalam konteks hari ini di mana kita dihadapkan dengan arus informasi yang membuat sebagian besar orang itu menjadi mutasyaim, menjadi pesimis, apalagi sangat terlalu dini ketika kemudian pemerintah memberikan edaran tentang larangan beribadah Ramadan di dalam masjid, apalagi kemudian sudah jatuh juga larangan untuk mengadakan sholat Idul Fitri. Bukankah waktunya masih ada bagi kita untuk berdoa dan bertafaul, untuk beroptimis bahwa kita bisa terus memotivasi orang untuk berdoa kepada Allah, bergantung kepada Allah, karena kita yakin ad-du'a silahul mu'min. Doa itu adalah senjatanya orang yang beriman. Kita bersama-sama berdoa kepada Allah. Kenapa pemerintah tidak mengajak dan menyeru fokus dulu kepada bagaimana kita terhindar daripada wabah ini, daripada bala ini? Dan bukan cuma bala wal wabah, sekarang juga sudah mengarah kepada ghala, harga-harga yang sudah semakin naik, semakin mahal, dan ini menambah persoalan. Orang sekarang berpikir saya diam di rumah tidak bekerja lebih berat daripada saya harus keluar dan terkena virus corona. Di luar ada wabah corona yang bisa mengancam dia, di rumah dia juga terancam dengan tidak bisa makan, tidak bisa minum, tidak bisa ngasih makan buat anak dan istrinya, buat keluarganya. Maka kemudian orang hari ini tetap tidak memperdulikan arahan, anjuran. Kenapa? Karena juga dia tidak mendapatkan jaminan kalau dia tinggal di rumah apa yang dia bisa makan, apa yang dia bisa berikan kepada anak dan istrinya, keluarganya. Semua ini membuat kita menjadi tidak optimis. Padahal di masa-masa sekarang seharusnya kita terus membangun sikap tafaul, optimisme. Kita sama-sama berharap, berdoa, meminta, mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Rasulullah SAW bersabda bahasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, innani 'inda dhanni 'abdi bi. Sesungguhnya aku itu tergantung daripada persangkaan hamba-Ku kepada aku. Kalau kita berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala dan punya keyakinan kuat bahwasanya wabah ini bisa hilang, maka dengan izin Allah, in tasduqillaha yasduka. Kalau engkau betul-betul jujur dengan apa yang kau minta, yang kau mohon, yang kau harapkan, Allah yang akan mengabulkan apa yang menjadi keinginanmu. Maka brother sister fillah, bahwa saat kita sekarang masih berada di dalam kondisi wabah, di mana mungkin sebagian juga daerah sudah diberlakukan PSBB, maka tetap hati ini harus tetap bersemangat, pikiran ini harus tetap positif, harus ada gairah, bahwa tetap kita beroptimis bahwa bisa melaksanakan ibadah di dalam masjid, apalagi di sebagian tempat yang memang wilayahnya masih bukan masuk zona merah, atau dia masih wilayah yang al-mafsadah al-mauhumah, yakni kondisi ancamannya atau kondisi mafsadatnya itu masih mauhum, masih dugaan. Sedangkan al-yaqin la yuzalu bisyak, bahwasanya keyakinan itu boleh dihilangkan dengan keraguan. Kita yakin di beberapa tempat masjidnya masih terkondisikan, terkendali, masih bisa terjaga daripada virus corona. Dan virus itu atau wabah itu masih sifatnya mauhumah, masih sifatnya dugaan. Maka hemat kami bahwa ketika kondisi itu mauhumah, mafsadahnya masih dugaan, maka maslahat yang sudah muhaqqaqah, maslahat yang sudah nyata, jelas, real, di mana orang ke masjid dia dapatkan imun, dia dapatkan kekuatan batin, dia dapatkan ketenangan. Karena memang beda antara seseorang yang sudah terbiasa ke masjid, mu'allaq qalbuhu mu'allaqun bil masajid, hatinya terikat dengan masjid, dan orang yang tidak terikat hatinya ke masjid. Beda orang yang
hatinya sudah terpaut ke dalam masjid, seperti orang yang sudah menikmati rumahnya atau menikmati tempat kerjanya, akan berbeda ceritanya. Apalagi kemudian orang yang hatinya telah tertambat ke dalam masjid, maka berat bagi dia untuk tidak masuk ke dalam masjid. Serasa hampa dalam hatinya ketika dia sholat di rumahnya, di saat yang sama masjid masih dalam sifatnya mauhumah, masih sifatnya belum nyata, pasti di situ ada orang yang sudah terpapar. Maka Nabi SAW ketika mengatakan firra minal majdzum firaraka minal asad, larilah kalian daripada wabah sebagaimana kalian lari dari singa. Singanya sudah ada, singanya memang ada di situ, pasti orang tidak perlu dilarang, orang tidak akan datang ke tempat tersebut. Kalau di masjid itu ada satu orang saja dikatakan ada terpapar di situ, dan dengan yakin dan tidak meragukan, pasti tidak perlu dilarang, orang tidak akan masuk ke masjid. Tapi ketika sifatnya masih terkendali, apalagi di situ SOP dijalankan, masjid dipel setiap hari, bahkan tidak kurang dari sekali atau 2 kali. Di situ ada hand sanitizer. Kemudian orang pergi ke masjid dalam keadaan tatahhar. Karena Allah yuhibbut tawabin yuhibbul mutatahhirin. Orang yang sudah membersihkan hatinya, membersihkan badannya, ada tadlik, ada dia gosrok-gosrok tangannya, ada dia tamadmado, dia kumur-kumur, ada dia istinsar, dia hirup air kehidupan, dia bersihkan, dia pergi ke masjid. Apa ada di tempat-tempat yang sekarang masih orang ada kerumunan, di swalayan misalnya, apalagi di pasar misalnya, kenapa orang kemudian khawatir ke masjid yang sudah ada SOP-nya seperti itu, dan tidak khawatir ketika dia datang ke pasar? Kalau jawabannya adalah, ya saya butuh pergi ke pasar, maka apakah kita juga tidak bisa mengatakan bahwa ke masjid juga adalah kebutuhan? Apalagi bagi sebagian orang yang di rumahnya dia sudah kacau karena dia tidak ada pekerjaan, dia tidak punya kemudian penghasilan, kemudian di rumah yang ada adalah keributan. Atau sebagian orang yang tadi saya sampaikan bahwa dia membutuhkan masjid sebagai penenang hatinya. Wa man dakhalahu kana amina. Maka Ramadan masih ada beberapa hari lagi. Tentu kita sebagai seorang mukmin, sebagai seorang muslim, kita bertafaul kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang bisa menolak dan menggugurkan qada kecuali adalah doa. Dengan berdoa kita beroptimis bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan kita ke dalam bulan Ramadan salimin aminin. Itu yang kita minta kepada Allah Jalla Jalal. Allahumma ballighna Ramadan salimin. Ya Allah, sampaikan kami kepada bulan Ramadan dalam keadaan selamat, aman, sudah diangkat wabah dan bala ini ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan betul-betul kita bisa menyempurnakan ibadah kita di bulan Ramadan. Sama-sama kita mengangkat tangan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah saat dimana sesungguhnya seorang mukmin dipacu oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi orang-orang yang tunduk, bersungkur, sujud, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, menggantungkan harapnya dan asanya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kekhawatiran dia yang paling besar adalah saat dia tidak bisa beribadah. Kekhawatiran dia yang paling besar adalah saat dia tidak bisa merasakan nikmatnya ibadah. Bagi sebagian alim, ulama, para kiai, orang-orang soleh, dia mampu merasakan nikmatnya ibadah walaupun tidak di masjid. Tapi bagi sebagian orang-orang yang lemah iman, yang di rumah juga tidak ada sesuatu yang bisa membuat lezat ibadah, dia membutuhkan masjid. Maka masjid-masjid yang masih bisa terkendalikan, terkondisikan, alangkah lebih baik untuk tetap dimakmurkan. Paling tidak tetap ada orang yang azan, tetap ada orang yang melaksanakan sholat berjamaah, tetap ada orang yang ngaji, sehingga suasana di wilayah itu tetap adalah suasana tafaul, suasana optimisme, suasana syiar agama, sehingga hati di mana dia hanya akan tenang dengan zikrullah, kata Allah, ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub, dia terobati. Semoga ini menjadi inspirasi buat kita semua saat sebentar lagi kita akan masuk bulan Ramadan. Semoga Allah sampaikan kita semua ke bulan Ramadan dalam keadaan sehat walafiat, dan Allah angkat bala, wabah dan ghala ini. Allahumma adfa'anna al-bala, Allahumma adfa'anna al-bala wal waba wal ghala. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darakis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum, akhukum Ali Abu Khatib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.